Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ke materi. Kali ini kita bahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Pertama, kerajaan Islam di Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia ini diperkirakan berdiri awal atau pertengahan abad 13 Masehi. Raja pertamanya adalah Malikus Saleh atau Sultan Saleh. Awalnya dia bernama Merah Silu ya. Setelah diajak masuk Islam oleh Syekh Ismail, dai dari Syarif Makkah, kemudian namanya diganti menjadi Malikus Saleh. Dia beristrikan putri kerajaan Perlak yang namanya Ganggang Sari. Dari perkawinan kedua kerajaan besar tersebut menjadi kekuatan yang luar biasa untuk penyebaran dakwah Islam di Sumatera dan daerah-daerah sekitarnya. Menurut sejarawan, Samudra Pasai bukanlah kerajaan Islam pertama, tapi ada kerajaan Islam sebelumnya, yaitu kerajaan Perlak dan kerajaan Aru. Samudra Pasai berada di pesisir timur Laut Aceh, sekarang Kabupaten Lok Semawe atau Aceh Utara. Ibu kotanya di muara Sungai Pasangan. Terdapat dua kota besar yang terletak berseberangan di muara Sungai Pasangan, yaitu kota Samudra dan kota Pasai. Menurut Ibnu Battuta, ini seorang pengembara dari Maroko ya, Afrika Utara bagian barat. Pada tahun 1345, waktu itu yang menjadi raja adalah Malik Az-Zohir ya. Menurut Ibnu Battuta, bahwa raja ini benar-benar menunjukkan citra sebagai seorang raja muslim. Malik Zohir dikenal sebagai seorang raja yang ortodok, ya, asli, tidak banyak cengkok, itu ortodok, suka mengajak dan mengundang diskusi dengan para ahli fikih dan usul fikih, sehingga istananya ramai dikunjungi para cendekiawan dari berbagai negeri. Nah, ia mengadakan hubungan dengan dunia Islam luar, yaitu Persia dan Delhi di India. Pada tahun 1521, Samudra Pasai ditaklukkan oleh Portugis ya sampai 3 tahun namanya. Nah, setelah itu pada tahun 1924 Kerajaan Samudra Pasai masuk di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Nah, ini Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muwayyad Shah pada awal abad 16. Sultan Ali Muwayyad Shah. Nah, oke, sekarang kita bahas Kerajaan Aceh Darussalam. Ini beda dengan Samudra Pasai ya. Secara geografis berada di Kabupaten Aceh Besar sekarang ya. Berdiri abad 15, merupakan kelanjutan dari kerajaan lama ya oleh Muzaffar Shah. Raja pertamanya Ali Muhayyad Shah ini ya. Kekuasaannya dari Pidi sampai Sumatera Timur. Ya. Peletak dasar kebesaran Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qahar. Setelah Sultan yang lain yang sangat berhasil ini adalah Sultan Iskandar Muda, ini yang masuk sejarah ya, secara Indonesia. Oke, wilayahnya sampai Minangkabau ya. Aceh Minangkabau. Oke, setelah Iskandar Muda mangka diganti oleh anaknya Sultan Iskandar Tsani. Beliau peringatan bagus ya, agamanya bagus. Tapi setelah Iskandar Tsani ini meninggal, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Sekarang kerajaan Islam di Jawa. Pertama adalah Kerajaan Demak. Demak ini diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Didirikan oleh Raden Patah. Ya. Awalnya dia sebagai Bupati atau Adipati Demak Bintoro.
Tapi kemudian Raden Patah secara terang-terangan memutuskan hubungan dengan Majapahit yang kala itu telah mengalami kemunduran. Majapahit sedang mundur. Ya, atas prakarsa para wali, Raden Patah mendirikan kerajaan Islam yang beribu kota di Demak, sehingga dikenal dengan Kerajaan Demak. Waktu itu di Majapahit terjadi perang saudara ya, yang dikenal dengan Perang Paregreg. Nah, makanya Raden Patah memanfaatkan situasi untuk mendirikan kerajaan Islam. Kerajaan Demak mencapai kejayaannya pada masa Sunan Trenggono ya. Daerah kekuasaannya meliputi pesisir pantai utara, bahkan melampaui beberapa wilayah di luar Pulau Jawa. Selain melakukan ekspansi ke barat, Demak juga bergerak ke timur dan luar Jawa. Ya, pada tahun 1527, pasukan Kerajaan Demak berhasil menguasai Tuban dan wilayah lainnya itu ya, ada Surabaya, ada Gegelang, ada Purwodadi, ada Blora, ada Pasuruan, Lamongan. Nah, itu ya daerah kekuasaannya. Dalam upaya menguasai kerajaan Hindu Blambangan, tetapi Sultan Trenggono meninggal ya di Panarukan. Ini Panarukan yang Jawa Timur, bagian ujung timur. Menurut catatan Portugis ya yang ditulis oleh Loaisa tahun 1535, kerajaan Islam di Nusantara Demak adalah dianggap yang paling hebat ya. Serangan Adipati Jepara Patiunus yang waktu itu menjadi bagian dari Demak ke markas Portugis di Malaka menunjukkan Demak sebagai kekuatan yang disegani dan diperhitungkan. Nah, setelah meninggalnya Sultan Trenggono, kepemimpinan dilanjutkan oleh Sunan Prawoto. Namun tidak berselang lama, Sunan Prawoto dibunuh oleh Arya Panangsang sebagai bentuk balas dendam terhadap Sunan Prawoto atas meninggalnya Sultan Trenggono. Arya Panangsang tapi juga sama ya, bernasib sama. Karena ketika terjadi pertarungan 1 lawan 1 melawan Arya Panangsang berhasil dipatahkan oleh Jaka Tingkir. Ya. Jadi Panangsang kalahkan oleh Jaka Tingkir. Dengan bantuan Ki Gede Pamanahan dan putranya Sutawijaya dan Ki Penjawi, Jaka Tingkir naik tahta. Penobatannya oleh Sunan Giri. Nah, setelah menjelajah, Jaka Tingkir berkenan Sultan Hadiwijaya dan memindahkan ibu kota kerajaan dari Demak ke Pajang. Pajang itu Surakarta sekarang ya, Surakarta. Kerajaan Pajang, nah ya, ini didirikan oleh Jaka Tingkir atau Sultan dari Wijaya, adalah Sultan dari Raja pertama, Sultan pertama dari Kerajaan Pajang. Namun putra Sultan Hadiwijaya yaitu Pangeran bagaimana? Setelah Jaka Tingkir meninggal, diganti oleh menantunya Arya Panggiri yang juga anak asuhan dari Raden Prawoto. Namun Sultan Hadiwijaya anaknya yaitu Pangeran Benawa ingin berkuasa juga ya. Karena nggak mampu melawan Arya Panggiri, ini Pangeran Benawa minta bantuan ke Panembahan Senopati, yaitu penguasa Mataram di Yogyakarta, untuk mengusir Arya Panggiri dan berhasil. Akhirnya sejak itulah kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Mataram. Mataram itu Yogyakarta sekarang ya. Perkembangan selanjutnya, karena pada masa Sultan Agung bermaksud memberontak, maka oke. Sekarang kerajaan Mataram Islam. Ya, sepertinya itu dulu ya. Sampai di kerajaan Pajang. Besok kita lanjut ke kerajaan Mataram. Baik, semoga bermanfaat.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.